Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya akan lakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi menyeluruh atas integritas dan kinerja institusi tersebut. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa rencananya bakal rombak hampir seluruh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kecuali Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Perombakan mencakup seluruh kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi pelabuhan dan aktivitas kepabeanan. Kebijakan itu dilakukan sebagai langkah pembenahan internal organisasi. Selain rotasi jabatan, Purbaya juga akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat, khususnya yang tersandung berbagai kasus hukum maupun tindakan indisipliner. Langkah ini diambil guna memastikan proses evaluasi berjalan objektif serta menekan potensi praktik menyimpang, termasuk yang melibatkan perusahaan-perusahaan bermasalah di sektor kepabeanan. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Pak, abis ini mau ketemu agenda Pak Baldi ya Pak ya? Untuk message bahwa kita serius tahu. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua. Sementara itu, Purbaya juga tekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan pesan tegas agar jajaran Bea Cukai bekerja lebih serius dan profesional. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik under invoicing yang merugikan negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Bisa Purbaya berharap Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono bisa mempertimbangkan kepentingan fiskal dalam penyusunan kebijakan moneter. Sementara itu, pemirsa, usai ikuti rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa, Thomas mengaku akan selaraskan antara kebijakan fiskal dan juga moneter. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyampaikan harapannya terhadap sosok Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Jiwandono dapat menjalankan kebijakan di BI dengan baik dan mampu memberi masukan kepada Bank Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal. Menurut Purbaya, kehadiran figur dengan pemahaman lintas kebijakan, jajaran BI diharap dapat perkaya diskusi dan sudut pandang dalam pengambilan keputusan tanpa mengganggu independensi otoritas moneter. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak, kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuma kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Sebelumnya Purbaya mengaku menjagokan Thomas untuk terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Purbaya setelah sidang terbuka Satgas Debottlenecking Senin kemarin. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Anda kembali di Ayu Sudai, pemirsa. Puluhan petugas pengangkut sampah di Kota Bengkulu membuang muatan sampah mereka di halaman kantor Wali Kota Bengkulu. Ya, mereka kecewa terhadap permasalahan tempat pembuangan akhir sampah yang sudah melebihi kapasitas. Puluhan mobil pengangkut sampah menumpahkan seluruh muatan sampah di halaman kantor wali kota dan juga kantor DPRD Kota Bengkulu. Aksi ini dilakukan para sopir pengangkut sampah sebagai bentuk kekecewaan kepada Pemkot Bengkulu yang tak kunjung melakukan perbaikan TPA air sebakul. Kondisi jalan menuju TPA yang kian memprihatinkan membuat mereka tak bisa membuang sampah rumah tangga yang dikumpulkan di setiap kelurahan setiap harinya. Selain jalan rusak, TPA juga sudah over kapasitas sehingga menyebabkan sopir kesulitan membuang sampah. Boleh dilihat jalan TPA kami, boleh kami lihat, boleh masyarakat lihat bagaimana kondisi jalan TPA sekarang. Setelah kami minta, berapa kali kami minta dengan pihak Pemda Kota, dengan pihak yang berwenang, tidak pernah ditanggapi. Tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap membuat aktivitas ASN yang bekerja di pusat pemerintahan Kota Bengkulu terhenti.
Pemerintah Kota Bengkulu langsung merespon keras aksi ini dan akan melaporkan para sopir ini ke polisi. Yang digelar ini aksi apa ini? Saya rasa ini udah salah aksi yang dilakukan oleh daripada driver angkut sampah. Ya kan? Kita sama-sama tahu lah, kan? Per hari ini kita memperdayakan bahwasanya ini menjadi peluang kerja daripada driver-driver itu untuk mendapatkan ataupun menjadikan kesejahteraan untuk mereka. Hari ini apa yang mereka lakukan di kantor wali kota yang itu adalah pusatnya kota ini adalah pelanggaran. Pemkot Bengkulu mengklaim sudah menganggarkan perbaikan TPA air sebakul, namun semuanya harus berproses. Sebelumnya, mediasi sudah beberapa kali dilakukan. Namun, para sopir menganggap Pemkot lamban mengatasi persoalan ini. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, kita informasi lainnya, bisa komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor dari materi stand-up komedi berjudul Mensrea. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Banten atas kasus penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor bernama Supriyatna, warga desa Cikande Permai, Kabupaten Serang, dari materi stand-up komedi berjudul Mensrea. Salah satu bagian materi yang dipersoalkan adalah pernyataan Panji yang membahas pemilihan pemimpin berdasarkan aspek ibadah dengan analogi profesi pilot dan syarat sholat tidak bolong. Polda Banten membenarkan adanya laporan dan saat ini masih dalam tahap penelusuran awal. Itu merasa ada pencemaran di sana terkait mungkin tentang agama atau mungkin pribadi. Tapi kita lihatlah ya persesuaian dengan case-case yang lain. Menurut kuasa hukum pelapor, kliennya merasa tersinggung sebagai umat muslim karena materi tersebut dinilai telah melecehkan ibadah sholat. Dalam laporan, pelapor menyertakan bukti berupa tangkapan layar unggahan Instagram Panji dan cuplikan tayangan Mensrea. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan konteks Mensrea mengandung unsur edukasi politik agar pemilih lebih bijak dan juga kritis. Ya, sementara Direktur Eksekutif LBH Jokowi Perkasa Firdaus Oibowo ini menyampaikan bahwa kritik tetap harus disertai norma dan menghindari unsur sara. Jadi Panji melakukan pendidikan politik bahwa orang-orang tidak boleh memilih pemimpinnya atas apa yang dilihatnya dalam ibadahnya. Itu sudah jadi tren di beberapa pemilu. Tiba-tiba calon presiden rajin sholat, datang ke masjid, bukan tidak boleh. Tapi jangan hanya itu saja, kata Panji. Clear kok. Kalau nonton betul-betulan ya, dengan tidak ada keinginan yang lain. Jadi pendidikan politik yang dia tekankan, dan kebetulan asbabun nuzul ayat yang saya bacakan tadi itu clear juga berkaitan dengan orang-orang yang suka menampilkan dia nih ibadah nih. Lalu orang-orang itu dikutuk oleh Tuhan dengan kalimat ini. Celakalah mereka yang beribadah itu. Celaka katanya. Makanya dalam hal ini juga celakalah orang-orang yang menjadikan politik dan ibadah seolah-olah bukan sesuatu yang punya nilai. Dia hanya menjual ketaatannya untuk mempengaruhi pemilih. Nah, Panji bukan bilang kau tak boleh memilih orang sholat. Bukan, dia bilang jangan itu satu-satunya jadi penilaian Anda. Nanti Anda lupa katanya ya, mengoreksi soal track recordnya, catatan karirnya, prestasinya. Itu yang poinnya. Maka saya bertanya, tolong jawab. Panji itu menghina atau mengkritik? Biar saya jelaskan kepada Anda. Apa itu kritik, apa itu penghinaan? Gitu loh. Saya akan jelas kepada Anda. Kritikan ini, penghinaan ini gitu loh. Bedanya apa? Silakan. Kritik, ya kritik
Dia harus disertai dengan solusi, tetapi pakai adab dan norma. Kritik harus disertai dengan solusi, tetap mempertimbangkan mempertimbangkan adab dan norma. Dan norma, oke. Ya, berkaitan dengan etika. Kritik. Ya, kritik. Oke. Ya. Itu Tetapi, definisi dari? ya, Bentar, itu definisi dari? Dari kritik. Iya, dari mana? Sumbernya apa? Dari saya barusan. Ya. Jadi saya nggak pernah lebar. Saya nggak akan melebar kemana-mana karena saya nggak mau so pinter ya. Oke. Tetapi kalau hinaan, sebentar saya izinkan kalau hinaan itu sudah mengarah kepada personal. Nah, saya pikir Anda ngutip disertasi siapa, tesis siapa. Lo enggak, saya nggak biasa meniru orang karena saya udah cerdas sendiri. Ngapain saya niru orang? Jadi orang yang harus niru saya. Orang harus niru saya. Ngapain saya pakai mana orang? Pengetahuan saya sendiri gitu. Pemirsa, Firdaus Oiwobo, Direktur Eksekutif LBH Jokowi Perkasa menyebut komedi Panji bukan kritik tapi hinaan karena tak memberi solusi. Ya, sementara menurut Ahmad Koizunudin, ini tim advokasi anti kriminalisasi, bukan tugas Panji untuk memberi solusi. Mengkritik, ya, mengkritik. Yang namanya mengkritik itu harus ada solusi. Silakan dengan metode apapun mengkritik boleh. Mau pakai cara dakwah, cara apapun boleh, cara lelucuan boleh. Tetapi habis mengkritik ini, setelah menghina orang, solusinya apa? Kritik itu bukan pekerjaan mudah. Kritik itu menampakkan apa yang publik tidak ketahui tentang suatu fakta agar jelas bagi publik fakta itu sebenarnya seperti apa. Jadi dipisahkan opini, dipisahkan narasi, dipisahkan itu apa yang bau-bau kampanye, tapi faktanya. Dan yang kedua, kalau bicara solusi, ada dua hal. Pertama, solusi itu sebagai rekomendasi dari rakyat. Yang kedua, solusi sebagai keputusan politik dari kekuasaan untuk dieksekusi. Masalahnya Panji itu multitafsir, nggak ada solusi. Boleh saya lanjutkan? Dia nggak ada solusi, dia nggak memberi solusi, tapi lebih menghina gitu. Oke, silakan. Yang kedua, kalau dalam konteks solusi, Panji mengatakan bahwa dia komika. Saya tidak bisa memberikan solusi bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik. Dia hanya memotret fakta keadaan negeri ini menurut dia bermasalah, dan memang seperti itu. Hari ini kita rakyat tidak terwakili oleh DPR, malah kita lebih terwakili oleh Panji. Demikian.